Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Riko Marbun bisa bersama dengan Anda langsung dari studio Travo FM di Jasa Marga Toll Road Command Center di Jati Asih, Bekasi. Nah, kita akan ngobrol untuk dapat update nih terkini bagaimana upaya yang dilakukan dan sampai saat ini situasinya seperti apa. Ada apa Bang Riko? Kan kemarin hujan deras ya sahabat Sonora ya di kilometer 12400 ini ada genangan di ruas tol Jagorawi dan ini terpaksa harus ditutup sementara di rest area kilometer 10 ya untuk kemudian bisa mengantisipasi kepadatan. Kami ajak Anda untuk ngobrol langsung bagaimana upaya penanganan cepat yang dilakukan oleh teman-teman di Jasa Marga begitu ya untuk kemudian bisa tahu dan sudah hadir di studio Travo FM di Jati Asih Bekasi Bapak Alvin Andi Tuahta Singarimbun atau Bang Alvin lah ya. Bang Alvin ya panggilannya. Oke, beliau adalah Senior Manager Representative Office 1 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division ya. Betul ya? Oke, berikutnya ada Mas Panji Satria. Beliau adalah Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road untuk Regional Division. Mas Panji, selamat sore. Selamat sore, Mas. Oke, Bang Alvin, ini sementara kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin ya sebelumnya ya. Luar biasa bapak-bapak ini berjuang untuk kita loh, sahabat-sahabat Sonora ya, untuk kemudian bisa memberikan layanan yang terbaik khususnya di ruas tol Jasa Marga. Kita ingin tahu nih, Bang Alvin dulu deh, apa sih penanganan yang sudah dilakukan dan bagaimana mungkin kondisi terkininya bisa diupdate di kilometer 12400 ya, tol Jagorawi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ya. Pak Riko. Jadi kita sebenarnya kemarin kita mendapat informasi itu di sekitar 16.30 sore, melakukan penanganan cepat, pembersihan saluran, dan juga memang kondisinya sangat tiba-tiba terjadi, debit air itu meningkat di luar dari kebiasaan yang biasanya ada. Betul. Jadinya kita harus antisipasi cepat, usahakan supaya semua lajur bisa terbuka. Jadi awal cuma hanya satu lajur. Setelah ada lakukan pembersihan karena memang cukup banyak sampah yang mengganggu, kita bisa angkat dan secara perlahan 2 lajur terbuka, 3 lajur terbuka dan akhirnya semua lajur bisa dilewati. Itu menjelang pukul 7 malam. 7 malam ya. Iya, benar. Dan kebetulan di saat yang bersamaan juga karena memang limpahan air itu cukup besar, itu kan ada di jalur yang menuju ke arah Jakarta, kita sebutnya jalur Bandung. Oke. Di Jakarta. Nah, kemudian aliran air itu akan mengalir ke arah berkebalikannya, ke jalur yang menuju ke arah Bogor, jalur Ambon kita sebutnya. Dan kebetulan di titik sana itu ada tempat istirahat yang kita sebut tempat istirahat atau rest area KM 10 Ambon. KM 10 Ambon. Dan ternyata di sana alirannya besar juga air di sana, sehingga pompa air yang biasa mengangkat air bersih itu tidak bisa berfungsi. Akhirnya dari pengelola meminta waktu untuk bisa melakukan normalisasi. Kita takutkan bahwa pengguna ini akan banyak komplain, jadi kita melakukan tindakan cepat. Setelah jalur Bandung itu kita bersih, kita langsung beralih ke 10 Ambon. TI 10 itu kita tutup, kira-kira ada sekitar 1,5 jam, akhirnya kita buka lagi dia sekitar menjelang jam 9 malam. Oke, jadi selang dari pukul 19 sampai jam 9 malam itu upaya dilakukan, dibuka kembali pukul 21. 20.40. 20.40 ya? Sampai jam 9 berarti ya? Iya, benar. Oke. Mas Panji, ada yang ditambahkan mungkin dengan situasi yang terjadi kemarin? Iya, memang
belakangan kita memang walaupun sudah mulai memasuki musim panas gitu ya, Iya, mulai betul. beberapa kali mulai berasa lebih hangat gitu, tapi ternyata hujan juga masih tinggi gitu. Betul, Jadi iya. yang terjadi kemarin itu memang salah satu penyebabnya ya debit hujan yang cukup tinggi menyebabkan aliran air menuju saluran yang cukup deras gitu ya. Iya. Dan ternyata setelah teman-teman petugas di lapangan memeriksa, kita juga kelimpasan air dari pemukiman warga nih gitu. Iya, iya. Jadi dari warga lingkungan sekitar itu air mengalir masuk ke saluran jalan tol. Iya. Nah, dengan debit air yang cukup besar secara bersamaan itu saluran tidak bisa nampung juga. Iya. Ditambah lagi memang setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, itu juga banyak sampah ternyata yang terbawa dari saluran di luar jalan tol. Dan akhirnya sampah-sampah ini juga yang menutup inlet aliran air dan menyebabkan air tidak bisa mengalir. Makanya langkah pertama yang dilakukan petugas kemarin pembersihan sampah dulu. Iya, Memastikan aliran air tetap jalan. Setelah itu baru dilakukan langkah-langkah lainnya seperti itu. Oke, tapi yang pasti Bang Alvin ini sudah oke ya? Dan kondisi saat ini sudah normal. Sudah normal ya? Normal, ya. Oke. Iya. Sahabat Sonora dan juga teman-teman yang saat ini sedang dengerin kita ya, memang hujannya luar biasa ya. Iya. Saya ada di Depok sih, Bang, Mas. Iya. Jadi memang kayaknya kalau kita dengar di atas di atap gitu, ini kok deras banget ya. Benar ya. Luar biasa ya memang. Dan memang belum pernah kejadian ya seperti ini ya, atau seperti apa? Memang belum pernah. Jadi Belum pernah, memang dulu sempat ada sedikit gangguan dengan drainase, tapi nggak ada yang sampai menutupi hampir seluruh lajur. Iya. Pada saat juga saya ke lokasi, saya kaget kok bisa seperti ini Iya. gitu kan. Makanya dari kita langsung langkah cepat, kita periksa saluran dan akhirnya memang ada sampah yang seperti dikatakan oleh Pak Panji, air banyak yang keluar, masuk dari pemukiman warga, masuk ke area tol, ke drainasenya, dan di situ memang sebenarnya ada saringan. Tapi saking banyaknya sampahnya ini, jadi saringan itu tidak bisa berfungsi dengan baik lagi gitu ya. Oke, sampah juga menjadi salah satu faktor pendorong yang meluap ya jadinya air. Benar, iya. Oke, Bang Alvin dan juga Mas Panji, ini tentu ke depan ada langkah antisipasi ya. Iya. Kira-kira yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Jasa Marga ya. Kira-kira bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Sonora dan juga mereka yang dengerin kita untuk kesempatan sore ini. Kira-kira langkah-langkah apa ke depan yang mungkin karena cuaca kan fluktuatif ya. Iya. Kita nggak tahu dan itu force major lah ungkapannya. Mungkin ada langkah yang bisa dibagikan. Mungkin dari kami untuk mengantisipasi hal yang sama, jadi mungkin kita akan ketika ada hujan, sebenarnya sih untuk saringan ini sudah rutin kami bersihkan. Oke. Jadi ketika ada hujan, kami nanti akan lebih siaga tim-tim kami untuk di lokasi-lokasi yang memang riskan, termasuk di KM 12400 Bandung ini, untuk bisa standby tim untuk memastikan bahwa aliran air yang masuk ke kita itu normal. Karena di situ kan ada ada saluran air yang yang menyeberang antar jalur, dan itu harus dipastikan normal sehingga tidak ada genangan. Nanti mungkin kedepannya kami akan mengevaluasi lebih lanjut apakah mungkin kapasitas saringan yang perlu ditambah atau mungkin yang lebih lanjut lagi, yang lebih lebih kontinu itu kita akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, mungkin sosialisasi mengenai bahayanya membuang sampah di drainase. Ya, sebetulnya sudah kita lakukan secara rutin, cuma mungkin nanti kita jadi pengingat saja supaya ini tetap kita jalankan mungkin dengan metode yang baru atau gimana, nanti kita kerjasama dengan Pak Panji supaya kesadaran masyarakat ini bisa kita tingkatkan kembali. Kita langsung sambung ke Mas Panji. Nah, kesadaran juga perlu ya, karena kita tahu problem sampah bukan hanya di titik ini ya. Kadang ketika ada saluran, itu salurannya baik, tapi sampahnya ternyata menutup saluran ya, akhirnya luber keluar. Kira-kira seperti apa nih yang ingin dilakukan ke depannya? Jadi memang mohon maaf. Jadi memang di ruas tol Jagorawi ini salah satu masalah yang memang sedang ongoing. Kita cari solusinya itu sampah, karena sepanjang jalan tol Jagorawi ini melintasi beberapa desa gitu ya, desa atau kelurahan, dan langsung bersinggungan dengan lingkungan pemukiman warga. Jadi seperti contohnya di Puspasari. Contohnya itu ya di RW Puspasari, itu salah satu yang bersinggungan, desa Puspasari itu yang langsung bersinggungan dengan Jagorawi. Itu kita sudah mengadakan
apa namanya ya, mungkin pemberdayaan bersama gitu dengan masyarakat di desanya untuk mengolah sampah secara mandiri gitu. Dan itu salah satu masalah yang selama ini banyak sampah di pinggir tol Jagorawi itu, dan itu terselesaikan sedikit demi sedikit gitu. Nah ini menjadi masalah juga nih di titik yang kemarin sempat ada genangan di kilometer 12. Jadi kedepannya mungkin selain secara teknis saluran tadi Pak Alvin jelaskan gitu ya, pasti kita akan tingkatkan pengecekan terhadap sampah di saluran, kemudian memastikan air itu mengalir gitu ya, terus juga mengevaluasi nih debit air dari luar yang menggabung ke saluran itu apakah masih menampung secara kapasitas saluran gitu. Nah selain itu juga kita perlu melakukan langkah-langkah mungkin yang sifatnya lebih berkesinambungan atau berkelanjutan gitu terkait dengan pengolahan sampah dengan menggandeng pemerintah setempat gitu. Mungkin dari level terbawah RT RW kita libatkan untuk agar bisa meningkatkan program-program terkait pengolahan sampah di lingkungan pemukiman warga gitu. Jadi harapannya selain lingkungan warganya bersih, jalan tolnya juga kita jaga bersama gitu. Apa yang terjadi kemarin sahabat Sonora, memang upaya sudah dilakukan ya Bang Alvin ya. Artinya tadi dari pukul 19, 20.40 sudah bisa dilewati ya. Kemudian bisa ceritakan ke kita saat ini mungkin kira-kira situasinya seperti apa kemarin 20.40 itu, ataukah langsung bisa dibuka langsung ongoing begitu ya untuk kendaraan bisa melintas, atau seperti apa, atau bertahap bisa kendaraan masuk? Oh iya, jadi memang itu ada dua kejadian yang berbeda ya. Jadi ketika sekitar pukul 18.40 itu di jalur Bandung yang mengarah ke Jakarta, itu yang awalnya hanya di lajur paling kanan saja yang bisa dilalui kendaraan, itu semua sudah normal. Dan seketika itu kita langsung pindah pos pengamanan lagi ke rest area yang 10 Ambon yang menuju ke arah Bogor. Nah ini memang pada saat kita tutup itu sekitar menjelang pukul 7 malam sampai kita buka di sekitar pukul 20.40 itu memang tidak semua layanan bisa kita berikan karena memang genangan masih ada di bagian belakang rest area, tepatnya di lokasi SPBU besar. Dan memang pada saat itu SPBU secara SOP mereka tidak bisa membuka secara langsung ketika ada genangan di mereka, takutnya ada air masuk ke dalam sumur tampungan mereka. Iya, jadinya karena kita mencoba mengerti ya, mungkin banyak pengguna jalan ini butuh ke toilet, butuh makan, jadinya ya udah kita buka sebagian saja walaupun SPBU tidak bisa kita berikan layanannya gitu. Baru sekitar pukul 12 malam atau jam 1 malam itu SPBU setelah diperiksa dan siap melayani. Jadi pagi tadi sudah normal untuk operasi full. Belum. Jadi memang ya tadi Pak Alvin sampaikan benar tuh progres gitu. Jadi memang dari tadi malam itu sempat ditutup. Yang pertama 19.40 ya Pak ya. Itu ditutup karena memang air itu menggenangi storage-nya BBM dan mesin pompa air bersih. Nah, ketika langsung ada masalah nih soal pompa air bersih yang nanti tidak bisa digunakan. Nah, atas dasar keamanan dan pelayanan sama mungkin diskusi kepolisian juga sempat ditutup sementara yang tadi Pak Alvin jelaskan. Kemudian di pukul 20.40 tadi baru dibuka kembali atas dasar nih tetap butuh rest area gitu ya. Karena kan nggak cuma toilet, tempat makan juga, istirahat dan lain-lain, masuk musola gitu. Nah, jadinya tetap dioperasikan 20 buka kembali. Nah, tapi memang sesuai dengan tadi pagi kondisi. Jadi memang mungkin pada waktu banjir yang di daerah Galaksi Bekasi kemarin sempat beberapa SPBU yang dikeluhkan masyarakat setelah banjir itu jadi BBM tercampur. Nah, ini mungkin atas dasar kehati-hatian tadi pagi tapi lokasi juga seluruh storage dulu sudah diperiksa oleh teman-teman SPBU dan Pertamina gitu ya. Dipastikan dulu ya. Memastikan BBM nanti pun setelah dijual kembali sudah bersih, tidak ada kandungan apa-apa. Tapi secara umum rest area teroperasi, semua tenan, toilet sudah bisa berjalan, hanya SPBU saja sementara yang masih kita belum operasikan. Ini penting ya Mas Panji, karena memang kadang masyarakat kan punya banyak kepentingan ya ketika masuk rest area. Satu pengen istirahat, makan, cari kuliner, tapi juga kan pengen isi bensin ya. Nah, kadang mereka nggak tahu, itu mesti dicek dulu ya akibat banjir kemarin, dipastikan dulu semuanya berjalan dengan baik, kondisinya oke, baru dibuka kembali. Begitu ya? Iya. Karena pengguna jalan yang lagi masa sekarang kan arus wisata dan silaturahmi. Jadi sebagian besar itu menuju Bogor dan Puncak. Nah, sampai dengan Puncak itu kita ada total 3 rest area. 3 ya. Jadi dari TIP kilometer 10, setelahnya masih ada TIP 35 dan 45. Nah, 35 dan 45 ini beroperasi normal, SPBU semua. Jadi kita akan ya setelah SPBU 10 nanti pengguna jalan tidak mendapatkan SPBU, dia bisa menuju ke kilometer 35 dan 45. Itu Puncak ya. Oke, baik sahabat semua, ini penting ya untuk Anda yang mungkin merencanakan perjalanan di ruas tol Jagorawi. Tadi untuk sementara ini untuk SPBU kilometer 10 belum bisa berfungsi, artinya belum bisa melayani masyarakat yang hadir. Tapi di 35 dan 45 menuju ke arah Puncak ini bisa ya. Oke. Jadi clear ya. Jadi kita harus panik kan, mungkin ada sahabat-sahabat yang dengan kerja kita. Nah, saya tadi problem sampah tadi ya. Nah, itu penting ya. Karena kita banjir, problem sampah yang rugi kan ya bukannya satu pihak ya, tapi rugi semua jadinya masyarakat yang kebetulan akan silaturahmi, mungkin juga akan pergi ke berbagai tempat jadi terganggu gitu ya. Nanti kira-kira kolaborasi itu akan dilakukan seperti apa ya? Artinya memang
masyarakat juga perlu tahu kenapa ini penting nih untuk kemudian tidak sembarang membuang sampah begitu ya. Saluran sudah ada, tapi kalau ada sampah ya semua juga tahu ya pasti akan menghambat. Mas Panji mungkin punya. Jadi kalau yang sudah pernah kita jalankan di Desa Puspasari kerjasama itu dengan perangkat desa untuk kita bantu perangkat untuk pengelolaan sampah dan sampahnya. Nanti perangkat sampah itu membentuk satu gugus gitu ya untuk pengelolaan sampah. Jadi harapannya semua sampah produksi rumah tangga itu akan dikelola langsung oleh pengurus desa setempat termasuk warganya. Dilakukan biopori. Jadi semua sampah ditanam kembali dihasilkan menjadi pupuk alami gitu ya. Untuk sampah plastik sendiri itu nanti sudah itu di Desa Puspasari tadi itu dibentuk bank sampah yang nantinya dikerjasamakan dengan Nukul dan termasuk daur ulang sampah plastik. Jadi semua sampah plastik dari rumah tangga itu bisa diuangkan. Jadi harapannya dari semua desa di sepanjang Jagorawi nantinya tidak ada sampah yang atau sampah yang berakhir di TPK itu minim gitu. Sangat kecil sekali seperti itu. Jadi harapannya semua desa tidak menghasilkan sampah dalam bentuk apapun, baik sampah rumah tangga, mungkin sampah basah ya, termasuk sampah kering, sampah plastik. Dan ini juga sudah kita tindak lanjuti salah satunya dengan penandatangan MOU nih di bulan awal tahun kemarin yang pastinya kita sudah menjajaki Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor juga sudah beberapa kali temu dan kita ada beberapa kerjasama juga termasuk beautifikasi, salah satunya ada pengelolaan sampah. Harapannya kita dua pihak nih, Jasa Marga dan pemerintah tempat kita sama mendorong pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman masyarakat. Ya, itulah kolaborasi tadi ya. Itu karena tanpa kolaborasi mungkin ya. Oke, bisa berjalan dengan baik. Kita ke Bang Alvin ya. Bang, untuk ruas tol Jagorawi tadi saya kembali sedikit ya ulang sedikit. Jadi untuk kilometer 10 tadi SPBU-nya bisa diproduksi melayani, kemudian masyarakat dianjurkan untuk bisa menggunakan di kilometer 35 dan 45. Seperti itu ya. Mungkin bisa ditegaskan kembali ke sahabat-sahabat yang dengerin kita saat ini. Silakan Bang Alvin. Baik, mengingat dengan adanya SPBU yang belum bisa berfungsi di KM10 area Pulau Ambon yang memang biasanya menjadi primadona buat pengguna jalan yang mau melanjutkan perjalanan ke arah puncak. Kami mohon maaf karena memang sampai saat ini ternyata proses masih belum selesai. Tapi secara umum rest area masih bisa kita buka, bisa melayani kuliner dan juga mungkin ke toilet, air bersih masih tersedia dengan cukup sehingga pengguna jalan bisa menggunakan rest area dengan baik walaupun tanpa SPBU. Untuk bisa melanjutkan nanti bisa ke rest area KM 35 Ambon ataupun 45. Kalaupun memang butuh cepat mungkin bisa keluar sedikit karena setelah beberapa kilometer dari lokasi rest area tersebut ada exit Cibubur 1. Di sana ada memang SPBU yang tersedia. Dari sana juga nanti masih bisa melanjutkan masuk lagi. Jadi kalau memang butuh tiba-tiba ya kira dari sekarang mobil sekarang bisa terlihat nih daya jelajahnya berapa kilometer lagi. Yang memperhitungkanlah dari KM 10 menuju KM 35 jika dirasa tidak cukup daya jelajahnya mungkin bisa melipir sedikit sebentar ke arteri karena di tepat setelah di gerbang tol itu keluar ada SPBU yang tersedia untuk berjalan bisa melakukan pengisian. Ini menarik kalau nanti keluar apa kena charge juga? Kalau keluar kena charge. Mending mau nggak charge ya. Jadi kalau darurat tadi. Kalau dari 10 nih sampai 35 nggak nyampe gitu. Kalau 11 itu ada Cibubur. Kalau Cibubur itu langsung ada SPBU untuk isi bahan bakar, isi bensin bisa masuk lagi jalan. Oke, baik. Itu kita bicara yang bahan bakar minyak ya. Kalau SPKLU-nya aman ya? SPKLU di 10 ya? Aman. SPKLU itu di TI 10 itu di depan. Jadi dia bensin di belakang, minyak di belakang, yang dekat dengan saluran tadi makanya terkenang. Kalau SPKLU depan itu banyak dan itu aman. Jadi sahabat-sahabat yang punya kendaraan listrik benar juga itu ya. Bisa karena ada kendaraan listrik. Karena kalau nggak ada daya listriknya untuk melanjutkan perjalanan padahal harus charging misalnya, itu butuh juga kepastian ya. Oke, semoga bisa membantu ya untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang dengerin obrolan kita ya. Oke, berikutnya mungkin ke Mas Panji yang ini tentu kolaborasi tadi dengan masyarakat sudah ya, dengan stakeholder lain. Kita tahu lah informasi cuaca ya kita bisa dapatkan dari mana-mana ya. Mungkin ke depan ada hal-hal yang perlu digagas lebih dalam lagi untuk terkait kondisi cuaca ini, mungkin BMKG gitu kan atau seperti apa, ada kan seperti itu mungkin? Ya jadi sebenarnya selama ini pun kita sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan pantauan cuaca. Ada salah satu media komunikasi kita ada IMS namanya. Message saya itu papan LED yang bisa menjelang akses masuk itu ada di atas. Yang kayak videotron isi informasi lalu lintas itu juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan peta cuaca. Menuju ke Cibubur nanti ada gambar matahari misalnya. Kalau menuju Sentul ada gambar hujan. Sebenarnya salah satu upaya informasi kita terkait dengan kondisi cuaca. Tapi memang tidak untuk kemungkinan kita akan terus mengembangkan gitu ya, menambah akses informasi supaya masyarakat bisa terjangkau sejauh mungkin. Salah satunya mungkin Travoy ini. Kita punya aplikasi Travoy gitu ya. Dan mungkin salah satu masukan juga nanti di aplikasi juga bisa lengkapi juga dengan salah satu fitur cuaca gitu ya. Yang mungkin tidak hanya terkait dengan operasional yang selama ini kita sudah berjalan dengan BMKG, itu juga bisa kita tampilkan di Travoy supaya pengguna jalan juga bisa melihat langsung kondisi seperti apa. Jadi Mas Panji, maafin kalau ada informasi cuaca di semacam videotron itu juga diambil datanya dari teman-teman BMKG ya? Iya, betul ya, pasti itu ya. Jadi memang validasinya di situ. Ini penting sahabat Sonora ya. Jadi apa yang disampaikan memang hasil kolaborasi, hasil koordinasi gitu ya. Oke, menarik sekali. Sekarang kita kembali ke kilometer 10 tadi, kilometer Ambon ya. Untuk saat ini berarti genangan sudah clear, aman ya. SPBU, mohon maaf SPBU tadi belum bisa berfungsi melayani. Sudah dipastikan tadi salah satu jalan keluarnya, keluar sebentar ke Cibubur 1, kemudian masuk kembali ya. SPKLU juga aman. Oke. Ini ada targeting ke depan kira-kira dari hasil koordinasi bapak-bapak sekalian dengan pihak terkait misalnya SPBU kira-kira berapa lama ini akan bisa selesai ataupun bisa kemudian normal gitu bisa dikatakan. Mungkin ada informasi terkini yang bisa dibagikan. Untuk target sebenarnya dari waktu terjadi kejadian itu sudah langsung dipantau. Kami juga dengan dari beberapa kementerian nih sudah langsung koordinasikan gitu ya terkait dengan apa yang terjadi dan apalagi juga sudah kita sampaikan secara detail gitu ya apa sebabnya apa dan tidak lanjut jangka panjang juga sudah kita sampaikan. Salah satunya jangka panjangnya adalah mungkin terjadi itu ya nanti sedangkan juga apakah dimungkinkan untuk bendungan misalnya gitu ya karena banjir gitu. Itu sudah sampaikan ya. Jadi kondisi sekarang pun sudah bersih gitu. Sudah bersih, kita sudah juga dokumentasinya baik di sana dimaksud Pak Findri juga punya sampah ya. Itu sudah bersih, tidak sampah lagi ada yang lagi. Selanjutnya pasti pasti kita harus karena mungkin memberikan hak kita mungkin warga mungkin buat juga koordinasi.
Artinya upaya ke sana kemudian pasti akan dilakukan. Akan dilakukan. Karena kan kita nggak tahu cuaca begitu luar biasa. Dan ternyata itu Alvin ya. Iya. Itu deras banget. Dari Depok ke arah kilometer 10 nggak terlalu jauh lah ya. Tapi maksudnya langit kita begitu dengar cuaca bunyi hujan itu yang deras banget sepertinya nggak biasa gitu. Nah, itu ternyata berpengaruh luar biasa ke kondisi yang terjadi kemarin ya. Oke, baik. Sahabat-sahabat yang ingin juga mungkin membagikan informasi dan kebetulan sekarang lewat di ruas tol Jagorawi 10A ya, yang menuju ke arah Bogor, mungkin bisa info ke kita nih gimana kondisinya. Tapi yang jelas Pak Alvin dan juga Mas Panji sudah bercerita banyak bagaimana upaya dilakukan oleh masyarakat dan sebagainya. Oke, tadi kita bicara tentang lalu lintas tadi. Intinya, untuk lalu kita tahu lah, ruas tol ini luar biasa fungsinya untuk menghubungkan Jakarta ke Bogor dan sebaliknya. Kira-kira untuk lalu silaturahmi pergi piknik ke puncak begitu ya, ada sesuatu yang disiapkan mungkin untuk teman-teman di Jagorawi gitu, sampai tadi rest area ya. Baik, seperti kebiasaan umum ya. Jadi ketika lalu silaturahmi itu justru yang paling banyak itu menuju ke puncak, yang mana gerbang tol yang akan dilewati adalah gerbang tol Ciawi 1. Nah itu ketika mereka berangkat ke puncak, mereka akan melewati gerbang tol Ciawi 1, otomatis lalu lintas kendaraan golongan 1 mobil itu akan lebih banyak. Jadi di sana kita mengantisipasi penambahan personil dan juga kita tambahkan alat mobile reader. Mobile reader ini alat untuk transaksi tambahan. Jadi pengguna jalan bisa transaksi dengan dibantu satu petugas kami yang akan jemput bola. Jadi ini secara teknis menambah titik transaksi sehingga jumlah pengguna jalan yang terlayani untuk transaksi itu lebih tinggi daripada yang seharusnya bisa dilayani oleh gerbang tol, sehingga tingkat kepadatan di gerbang itu bisa kita kurangi sehingga pengguna jalan bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan. Ya. Ini biasanya kalau menuju ke puncak kita tahu ya luar biasa antusias masyarakat. Koordinasi itu terus dilakukan ya, khususnya untuk one way dan sebagainya. Iya benar. Oke. Cuma untuk one way kita nggak ada di Jagorawi. Kebiasaan itu ketika biasanya kan menjelang itu naik, baru besoknya akan turun. Nah, turun itu kan banyak banjir. Bukan banjir aja, tapi banyak pengguna jalan. Balik ke Jakarta. Nah, jadi Ciawi 1. Pada saat mereka balik ke Jakarta, mereka akan membanjiri atau memenuhi ke gerbang tol Ciawi 2. Nah, ini kan di awal kita standbykan di Ciawi 1, itu akan ditambahkan di Ciawi 2 untuk bisa melayani kendaraan yang mau kembali ke arah Jakarta. Iya. Benar. Karena kita mungkin di pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Tahun ini juga perlu adanya upaya seperti itu. Mungkin apa yang ditambahkan Mas Panji? Ya mungkin ini kan libur kita sampai hari Selasa ya. Nah, minggu masih ada 2 hari. Masuk ya? Rabu udah masuk. Kalau panjang cukup. Banyak tidak sih. Silakan aja. Masih ada 2 hari libur gitu. Jadi mungkin ini momen yang tepat nih buat sahabat Sonora ya. Sahabat Sonora juga, sahabat Rapoy juga nih. Bisa dapat Rapoy. Aplikasi Rapoy karena tadi yang Pak Alvin sampaikan gitu ya, kita tidak bisa tahu nih kapan momen pengguna jalan itu membanjiri lalu lintas gitu ya. Jadi di Rapoy itu ada fitur CCTV live. Itu salah satunya itu sampai dengan setelah gerbang tol Ciawi 1. Gitu. Jadi kita bisa melihat langsung lalu lintas kepadatan setelah gerbang tol terakhir menuju ke puncak, dan setelah itu ini 3 arteri puncak nih kondisi puncak nih. Nah, untuk sebenarnya sahabat Sonora sahabat Rapoy sendiri bisa ngecek langsung antrian kendaraan setelah tapping di gerbang tol Ciawi 1. Oh, ternyata padat. Nah, bisa dialihkan ke Bogor dulu ya, jangan ke puncak gitu. Jadi memang aplikasi Rapoy ini sangat membantu pengguna jalan sebenarnya bisa mengecek langsung kepadatan di luar memang Google Maps yang sudah disediakan gitu ya. Itu nanti dengan arus baliknya di Ciawi 2 gitu ya. Seperti itu. Bang Alvin dan Panji, kita nanti break sebentar ya. Sebelum nanti kita masuk di segmen sedikit, nanti ada 1-2 pertanyaan lagi deh. Nanti akan saya sampaikan update khususnya perkembangan informasi lalu lintas ya, ruas tol yang dibawa pengelola jasa marga nanti pukul 16.30 ya. Baik sahabat Sonora dan juga sahabat Rapoy, kita nanti akan selesaikan dulu tanda waktu di studio. Nanti kita akan gabung lagi ke studio Tama FM di Jasa Marga Tour Comment Center Jati Asih Bekasi. Kita kembali dulu ke Palmerah Jakarta. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
sudah setengah jam kita berbincang tanpa henti ya. Iya. Nggak kerasa. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin ada pesan ataupun himbauan. Kita tahu arus balik rencana akan lusa kalau tidak salah ya. Tapi tentu kesiapsiagaan ini liburnya juga masih panjang. Mungkin ada yang melanjutkan sampai nanti hari Sabtu. Senin baru masuk gitu ya, cutinya agak panjang. Untuk ruas tol Jagorawi mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Alvin dan juga Mas Panji. Silakan boleh bergantian, siapa dulu? Baik, terima kasih Pak. Jadi demi menjaga keamanan bersama dan juga kenyamanan, sebelum melaksanakan perjalanan baiknya memeriksakan kendaraan dulu. Ya, betul. Dan juga pada saat ini memang cuaca sangat tidak bersahabat. Jadi pada saat hujan tetap berada di kecepatan normal ya. Batas kecepatan di 100 km per jam, dan tetap perhatikan kondisi jalan di depan supaya tidak ada terjadi tabrak belakang, dan juga menghindari terjadi mogok yang ini terkadang tabrak belakang ini juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan bersama. Tetap gunakan travoy karena di sana kita bisa mendapatkan beberapa informasi, bahkan untuk top up e-tol juga bisa dilakukan di sana. Ya, dan juga tetap dengarkan Sonora untuk informasi-informasi terkait dengan jalan tol. Oke, terima kasih. Mas Panji, silakan. Ya, menambahkan sedikit untuk sahabat Sonora dan sahabat Travoy dan pengguna jalan secara umum yang mungkin masih memanfaatkan libur 2 hari ini untuk ruas tol Jagorawi gitu ya. Saya informasikan saja untuk lokasi TIP untuk arah ke puncak itu ada di kilometer 10, 35 dan 45. Ya. Sedangkan untuk yang arus baliknya itu ada di kilometer 38 dan 21. 38 21 ya. Jadi harapannya pasti persiapkan dulu sebelum perjalanan, baik itu e-tol, BBM-nya dan semua kebutuhan selama perjalanan. Dan jika mengalami kendala atau ada kebutuhan, pastikan beristirahat di rest area. Tidak beristirahat di jalan karena satu kendaraan saja yang berhenti di jalan itu menyebabkan bottleneck dan pasti macetnya akan panjang belakang. Jadi saya hanya mengajak seluruh pengguna jalan untuk sama-sama bersama bertanggung jawab dalam berkendara untuk menciptakan kenyamanan bersama di jalan tol. Oke, baik. Alvin, terima kasih. Terima kasih. Mas Panji, terima kasih. Kembali. Baik, sahabat-sahabat, itu tadi apa yang disampaikan, respon cepat ya untuk jasa marga yang terjadi di kilometer 12400 ruas tol Jagorawi sudah disampaikan. Ada pesan yang disampaikan, jangan lupa unduh aplikasi Travoy karena banyak info. Ada Dan tambah. call center 133. Itu dia. Jika butuh bantuan 133. Oke, baik. Itu dia Bang Alvin Andi Tuata Singarimbun, Senior Manager Representatif Office 1 Jasa Marga Metropolitan Toll Road. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Mas Panji Satria, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division. Terima kasih. Sukses ya, Mas-mas, abang-abang. Baik, itu saja mungkin perbincangan yang dapat kami hadirkan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Masih agak panjang nih liburnya ya. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan bisa membantu Anda untuk kemudian bisa tetap nyaman melakukan perjalanan, khususnya di beberapa ruas segmen jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Demikian itu saja perbincangannya, langsung dari studio Travoy. Di Jasa Marga Turut Comment Center ya di Jati Asih, Riko dan juga teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke teman-teman di Palmerah, Jakarta. Silakan.